Badan Gizi Nasional meminta maaf dan memutuskan untuk menutup 40 dari 45 dapur MBG yang beroperasi tak sesuai standar. Hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Jawa Barat juga menemukan bakteri berbahaya di ratusan sampel makanan MBG sejak awal tahun 2025. Sekali lagi pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua. Saya mohon maaf atas nama PGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Air mata tidak mengubah fakta. Tangisan sulit mengembalikan rasa aman yang hilang. Meski Badan Gizi Nasional sudah meminta maaf, tapi itulah yang dirasakan Neng. Atas niat dan prasangka baik, guru di salah satu madrasah ibtidaiyah di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat ini sempat mencoba meyakinkan diri dan anak didiknya untuk percaya lagi pada keamanan sajian menu MBG di sekolah. Padahal sehari sebelumnya peristiwa keracunan massal di Bandung Barat sudah terjadi. Tak disangka, akhirnya ia ikut terbaring di Rumah Sakit Cililin bersama murid-murid lainnya. Coba ibu cina makan, jadi ibu nyicipin dulu. Jadi anak itu masih was-was mungkin ya. Cobain dulu sama ibu, dicobain sama ibu. Ya, nah makan anak-anak juga. Gitu. Tapi emang banyak anak-anak juga sampai hari ini masih ada. Sebagai guru, Neng merasa bersalah. Ia trauma, merasa menjerumuskan murid-muridnya untuk ikut menyantap hidangan MBG hari itu. Hingga Jumat, Dinas Kesehatan Bandung mencatat sedikitnya lebih dari 1.200 siswa, guru, hingga ibu hamil dan menyusui dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan imbas dugaan keracunan MBG di Bandung Barat. Polisi juga turun tangan menginvestigasi penyebab keracunan massal ini. Olah TKP telah dilakukan di 3 dapur SPPG yang saat ini ditutup untuk sementara. Salah satunya dapur SPPG Cipari yang baru sekitar 1 bulan beroperasi. Dapur ini bertugas melayani dan menyajikan menu MBG untuk hampir 20 sekolah di sekitar Cipongkor. Nah, kejadiannya terjadi pada tanggal ini nih, 22 September, 23, 24, Senin, Selasa, Rabu. Lauknya sudah tertera, ayam bakar, tahu, lalapan, buah, terus ada ikan dori, keripik, buncis telur, sapi lada hitam, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang tentu menjadi pertanyaan adalah memang apakah keracunan itu disebabkan dengan adanya lauk ini, atau buah-buah yang dihadirkan, ataupun ada alasan lain? Pertanyaan itu tentu baru bisa dijawab setelah pengujian sampel selesai dilakukan. Namun, pengelola dapur SPPG yang ditutup mengklaim sudah beroperasi sesuai standar Badan Gizi Nasional. Tetapi, ada bahan makanan yang diduga jadi biang kerok keracunan. Seluruh karyawan itu pasti harus menggunakan APD ya, wajib lengkap. Terus sebelum karyawan bekerja juga harus cuci tangan terlebih dahulu. Terus jangan membawa makanan dari luar, takutnya ada kontaminasi silang seperti itu. Itu daging ayamnya karena terindikasi ada 2 testimoni yang ada bulunya, masih ada bulunya. Masih ada. Tapi pada saat beli itu masih fresh? Masih fresh. Ini berapa ribu siswa Mas? 3.567 siswa. Sudah berapa bulan menjalankan ini Mas? Baru 20 hari. Pengelola mengaku bahan makanan yang disediakan selalu segar dan disiapkan dalam kondisi higienitas baik di bawah standar operasional yang ketat. Ternyata para karyawan SPPG sudah memulai proses memasak dari pukul 11 malam. Padahal makanan baru dimakan siswa saat jam makan siang keesokan harinya. 2 tim yang masak tahu, ada yang masak ayam. Itu jam 11 berarti kan? Betul. Malam beres jam 3 pagi, terus dilanjut dengan pembersihan setelah menunggu reda panas sesuai dengan ruangan. Itu jam 4 sampai pembersihan sampai jam 8 pagi. Meski sampel makanan yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang keracunan di Bandung Barat masih diperiksa, Laboratorium Kesehatan Daerah Jawa Barat menemukan bahwa ratusan sampel makanan MBG dari 12 kabupaten dan kota di Jawa Barat ternyata mengandung bakteri berbahaya yang bisa menyebabkan keracunan. Penyebabnya bermacam-macam, dari higienitas yang tidak terjaga, air yang tidak steril, bahan makanan tidak segar, hingga makanan yang terlalu lama disimpan di suhu ruang. Hasil positif itu dari bakteri-bakteri pembusuk memang yang paling banyak didominasi oleh Salmonella, dan juga satu lagi adalah Bacillus cereus.
Nah, kalau dari lingkungannya, dari kimianya, yang positif adalah nitrit. Tapi memang persentasenya kecil gitu. Kalau disimpan di suhu ruangan itu tidak boleh di atas 6 jam misalnya begitu. Nanti akan tumbuh bakteri-bakteri pembusuk tadi. Temuan ini berasal dari sampel makanan kasus-kasus dugaan keracunan MBG sejak awal tahun hingga September 2025. Setelah melakukan investigasi, Badan Gizi Nasional memutuskan untuk menutup 40 dapur SPPG yang tak menjalankan standar operasional. Ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Akibat dari 45 dapur ini, sekarang 9.400 dapur yang lain bisa jadi terancam. Ketentuan, semua dapur SPPG harus dipimpin oleh chef yang bersertifikasi. Satu persatu korban keracunan MBG di Bandung Barat mulai pulang ke rumah. Tapi bukan berarti kejadian serupa tak akan terjadi lagi jika pelaksanaan MBG tak dibenahi. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat dan Bandung, Jawa Barat.